Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Pancasakti Tegal, yang terhormat Bapak dan Ibu dosen. Saya atas nama Agus Fahri, mahasiswa PPG Universitas Pancasakti Tegal, dengan program studi matematika dengan nomor peserta PPG 2015-0038-7311 dan nomor induk mahasiswa PPG 1923770077. Hari ini melaksanakan kegiatan UKIN uji kinerja PPL pada SMA Negeri 1 Manggelewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, pada mata pelajaran matematika kelas 10 pada materi eksponen. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentunya matematika ya, yang berkaitan dengan materi eksponen. Baik anakku, sebelum kita memulai, mari kita berdoa bersama-sama dulu supaya apa yang kita belajar hari ini kita mendapatkan manfaatnya. Baik, saya minta satu orang untuk memimpin doa. Ananda Rizky, mari depan. Duduk, siap. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan kembali Anda. Ya, terima kasih kepada Ananda Rizky yang sudah memimpin doa. Baik anakku, Pak Guru akan cek dulu siapa hari ini yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Aldo. Kenapa dia? Alpa ya? Sebentar. Siapa lagi yang tidak hadir? Pian. Apa alasannya? Sakit. Siapa lagi? Siapa? Iqbal. Kenapa dia? Oh, berarti sakit dia ya? Oke. Rianti ya. Itu aja ya. Sakit. Baik. Jadi kita doakan ya. Semoga yang sakit itu udah cepat sembuh. Oke. Baik. Nah, ini anakku, silakan dilihat. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menerapkan sifat eksponen untuk menyederhanakan ekspresi. Yang kedua, nanti kita akan menganalisis antara basis dan eksponen. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian anakku, sebelum kita memulai pelajaran, tentu kita akan mencari tahu dulu sebagai motivasi kita, apa sih yang menjadi pentingnya kita belajar matematika itu untuk apa. Jadi sebenarnya, apapun yang kita pelajari, materi apapun, kalau harus kita tahu dulu, motivasi kita itu untuk apa belajar matematika itu.
Nah, untuk itu, untuk matematika, ya mari kita simak video ini. Apa sih pentingnya pelajaran matematika itu kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari atau implementasi dalam kehidupan kita di rumah. Tanpa matematika itu buta kalau kita ya. Jadi apapun di rumah, di lingkungan kita, tanpa kita tahu matematika, maka hidup kita itu tidak terarah. Contoh saja, kita membeli sesuatu tentu dengan perhitungan. Nah, untuk itu mari kita simak video yang ada di depan ini. Pentingnya kita belajar matematika. Belajar matematika. Nah, pernah nggak kalian kepikiran bahwa sejak TK kita kenapa sih kita harus belajar matematika? Nah, pernah nggak kalian kepikiran bahwa sejak TK kita itu udah belajar matematika? Dilanjut SD ada lagi matematika lumayan. Lanjut SMP ada lagi. Nah, sekarang kita di SMA juga ada lagi. Tadinya buat kalian yang mau ke jurusan IPS pengen hindari matematika. Ternyata di IPS juga masih belajar matematika. Dan setelah lulus SMA pun kalian masuk kuliah akan ketemu lagi matematika minimal saat mengerjakan tugas akhir atau skripsinya. Ya, di situ kalian ketemu lagi dengan statistika. Ya, begitulah memang mau gak mau kita akan selalu ketemu dengan matematika. So, ini kita akan bahas kenapa sih kita harus belajar matematika. Oke, inilah 5 alasan kenapa kita harus belajar matematika. Yang pertama, matematika itu ternyata jadi dasar ilmu-ilmu lain, ya kan? Nah, kalian pernah belajar fisika, kimia, biologi? Tentu perlu matematika untuk belajar pelajaran-pelajaran tersebut. Jangankan pelajaran eksak ya, pelajaran MIPA, di pelajaran IPS pun ada matematika. Di ekonomi, sosiologi, sejarah, geografi, kalian pasti ketemu matematika, meskipun hanya perhitungan sederhana. Nah, itulah alasan pertama kenapa kita harus belajar matematika, karena matematika itu jadi dasar ilmu lain. Supaya kalian bisa belajar ilmu-ilmu yang lain, dasarnya kalian harus bisa matematika. Serius. Alasan yang kedua kenapa kita harus belajar matematika adalah karena saat belajar matematika itu belajar melatih kesabaran dan juga ketelitian. Ya, pernah kan kalian lagi ngerjain matematika, salah, benerin lagi. Dan itu butuh proses yang melatih kesabaran kalian. Selain itu juga belajar matematika membuat kalian jadi lebih teliti. Salah tanda aja plus sama min udah salah, atau salah ngaliin, salah penjumlahan ya udah salah ya. Jadi alasan yang kedua belajar matematika itu melatih kesabaran dan ketelitian. Alasan ketiga, matematika itu ternyata kepake buat hidup. Ya, tentu kalian sudah merasakan bahwa matematika kepake banget buat hidup. Minimal yang pertama itu yang kerasa banget saat kita jual beli ya. Ya, itu udah pasti penjumlahan, pengurangan itu adalah ilmu dasar yang harus kalian kuasai. Selain itu, aspek kehidupan yang lain yang penting adalah ibadah tentunya ya, karena hidup kita ini kan untuk ibadah gitu kan. Nah, di ibadah kita itu ada sholat, ada rakaatnya, jangan sampai salah rakaat. Lalu juga ada zakat, bayar zakat harus benar.
Yang berikutnya contoh lain ada waris, misalnya bagi-bagi waris, itu juga harus benar dan itu pakai matematika. Tadi katanya kepake buat hidup, tapi kalau kita belajar di sekolah ribet banget sih, belajar x x y y apaan? Emangnya saat kita beli bakso, beli bakso sebesar 3x tambah 2 sama dengan 7x kurang 5. Nah, nggak gitu juga memang. Nah, ini adalah alasan yang keempat. Kenapa kita belajar yang ribet-ribet di matematika, padahal memang nggak semua ilmu di matematika kepake secara langsung oleh kita, tapi memang menjadi dasar-dasar teknologi yang kita pakai sekarang. Nah, yang nggak kerasa alasan keempat ini adalah saat kita belajar matematika, ternyata itu kita sedang melatih berpikir logis, berpikir kritis, dan berpikir sistematis, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan kita. Nah, nggak kerasa kan? Iya, nggak kerasa karena sekarang memang lagi dilatih di otak kita. Jadi saat ngerjain soal matematika, kita itu dilatih tadi untuk berpikir logis, lalu juga kritis, kenapa ini seperti ini, dan juga sistematis. Saat belajar matematika, saat ngerjain soal, tinggal baca ini aja sifat-sifat. tulis, ditanyakan, dijawab. Jadi runut ya, sistematis, gak masalah-masalah, dan juga membuat kita belajar menghargai proses ya, gak hanya hasilnya saja. Jadi alasan yang keempat ini membuat kita bisa berpikir logis, kritis, sistematis, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk alasan kelima, silakan kalian pikirkan sendiri dan tulis apa menurut kalian alasan kalian belajar matematika. Nanti kamu baca sifat-sifatnya juga, sifat-sifat, ada penjumlahan, perkalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi itu ya, itu adalah motivasi kita kenapa pentingnya kita belajar matematika. Jadi sudah paham tadi ya? Ada yang bisa ditangkap ya? Bisa ya? Ya, terima kasih. Jadi itu anakku sekali lagi, itu adalah sebagai motivasi kita. Kenapa sih pentingnya kita itu belajar tentang matematika? Baik anakku, kita lanjut. Pada materi yang pertemuan yang kemarin, kita sudah membahas tentang bagaimana sifat-sifat pada eksponen itu. Itu pada pertemuan yang pertama. Kita bisa mengulang, anakku, mungkin bisa dibacakan atau dihafal sifat-sifat pada eksponen kemarin itu seperti apa. Silakan Ananda, ya. Bisa? Sifat-sifat eksponen itu pangkat penjumlahan. Satu, pangkat penjumlahan ya. Dua, pangkat pengurangan. Penjumlahan. Yang kedua, pengurangan. Tiga, pangkat perkalian. Nah, gimana? Lanjut bisa? 3, pangkat perkalian. Perkalian. 4, perkalian bilangan yang dipangkatkan. Perkalian bilangan yang dipangkatkan ya. 5, pangkat pada bilangan pecahan. Bilangan pada Pangkat bilangan pecahan. 6, pangkat negatif. 7, pangkat pecahan. 8, dan terakhir pangkat 0. dan terakhir pangkat 0 ya. Nah, baik. Ini adalah sifat-sifat yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya
yaitu tentang yang pertama pangkat penjumlahan, yang kedua pangkat pengurangan, itu sifat dalam eksponen ya. Kemudian pangkat perkalian, yang keempat pangkat perkalian bilangan yang dipangkatkan. Jadi semua kemarin sudah ada ya, sudah ada penjelasannya. Terus bagaimana pangkat negatif itu, bagaimana sesuatu bilangan itu yang berpangkat dengan 0. Nah, dalam eksponen kemarin itu sudah semua dijelaskan ya. Baik, kita akan langsung menuju pada bagaimana contoh soalnya. Jadi contoh soal yang sudah dijelaskan kemarin, kita akan mencoba membahas 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok keempat. Oke. Ya, kita bentuk kelompok. Iya, di anu aja, kita putar. Ayo semangat. Oke, ayo bentuk kelompok. Jadi siapa? Oke. Ya, kita bentuk kelompok anak. Ayo, putar. Sini anak. Halo, duduk sini. Oi. Oke. Sadali. Oke. Sudah. Ini siapa yang titip kunci tadi? Ya, nanti. Oke. Jadi, udah. Sebelum kita lanjut, masih semangat? Oke. Kita kalau untuk menambah semangat kita, mari kita breaking dulu sebentar. Ya, silakan berdiri dulu. Berdiri semuanya. Berdiri semuanya, nak. Kita breaking ya. Kalau Pak Guru bilang selamat pagi, kalian jawab 3 kali pagi. Begitu ya. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, sekali lagi kita main ya. Jadi kita main ice breakingnya ini, rumusnya, ingat ya, rumusnya ikuti kata saya ya. Ikuti kata saya. Rumusnya ikuti kata saya. Kalau saya bilang ayam, kalian bilang juga ayam. Itu ya. Oke, ikuti kata saya sekali lagi, rumusnya ikuti kata saya. Ayam. Itik. Ayam. Berapa ayam? Oke. Ulang. Itik. Ayam. Berapa itik? Oke, silakan duduk. Berarti fokus ya. Oke, jadi intinya pada permainan itu fokus ya. Fokus pada apa yang disebut tadi rumusnya. Ikuti kata saya, berarti ikuti kata saya. Oke, kita akan bagikan LKPD-nya. Ini Pak Guru sudah buatkan LKPD-nya, jadi langkah-langkah pekerjaannya sesuai dengan metode pelajaran kita hari ini adalah PBL ya, yaitu Problem Based Learning ya. Jadi sudah Pak Guru buatkan LKPD-nya, silakan dikerjakan, ikuti petunjuk yang ada. Sudah dituliskan langkah-langkah menyusun ya. Jadi sudah disesuai dengan sintak PBL-nya. Jadi tinggal ditulis aja di bawahnya langkah-langkah dalam sintak PBL-nya sampai pada 7 langkah ini pada ekspresi akhirnya. Jadi pada ekspresi akhir itu dituliskan hasil akhirnya berapa. Itu pada LKPD itu. Oke, tidak ada pertanyaan ya untuk sementara ya. Oke.
Satu kelompok akan ditulis pekerjaannya di depan. Di depan kita beri A+ untuk kelompok 1. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 1 yang sudah mengerjakan di sesi pertama ini. Ternyata di kelompok 2 juga hasilnya sama ya. Oke. Jadi silakan dikumpulkan dulu hasil pekerjaannya. Nanti Pak Guru akan menilai. Ya, satu saja ya yang hasilnya saja. Oke. Ini Pak Guru akan berikan nilai untuk hasil pekerjaan kelompoknya. Sudah ya? Oke. Baik anakku. Jadi itu sudah kita lihat bersama ya, saksikan ya, pekerjaan dari temannya tadi ya. Jadi alhamdulillah itu sudah betul ya. Jadi patut tadi kita sudah berikan A+ ya. Berikut Pak Guru akan berikan soal yang berikutnya. Itu sudah ada soal yang Pak Guru bagikan tadi. Silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan soal tadi untuk post testnya. Yang nomor 2, silakan dikerjakan. Tinggal beberapa menit ya. Oke, gini, silakan kembali ke kelompok ke tempat duduk masing-masing, ya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke. Nih, kamu bacakan ini. Oke, silakan itu dikerjakan soal yang Pak Guru bagikan tadi ya sebagai post testnya. Itu tidak dikerjakan berdasarkan kelompok. Itu dikerjakan masing-masing ya. Oke, kerjakan ya. Dikerjakan masing-masing.
Sudah? Oke. Ini soalnya sudah ada tadi ya, kerjakan. Oke, sudah ya? Satu. Sudah itu ya? Sudah. Siapa yang belum dapat soal tadi? Nih. Kerjakan ya. Mana ballpoint-nya, Nak? Mana ballpoint-nya sudah? Mana ballpoint-nya? Oke. Oke. Silakan itu dikerjakan ya. Pak Guru kasih waktu 10 menit. Kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan itu. Nanti yang sudah nanti dikumpulkan. Ya. Mana? Oh, ada di situ. Yang berapanya? Enak ya, kalau belajar itu jangan tegang, ya. Belajar itu yang rileks saja. Santai tapi serius. Nah, itu yang namanya belajar. Oke. Jadi tidak boleh kita tegang, ya. Kalau kita tegang, maka kita akan cepat capek, ya, cepat membosankan. Apa-apa belajar sambil bermain. Santai tapi serius. Nah, itu caranya. Oke. Oke, sudah ya? Siapa yang sudah? Oke. Bisa kumpulkan ya. Di bawah. Pintar ya. Mana? Yang belum? Ski sudah? Nih? Oh, sini. Oke. Sudah ya? Ya. Oke. Baik anakku. Jadi sudah tadi dikerjakan untuk post-testnya ya. Alhamdulillah Pak Guru sudah kumpulkan semua. Saya minta kepada satu orang siswa, ya,
Saya pilih mungkin siapa ya untuk Rizky untuk menyimpulkan. Boleh, silakan Rizky maju di depan ya. Silakan disimpulkan apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Silakan. Baik, kesimpulan yang dapat kita dapatkan hari ini adalah menerapkan sifat eksponen adalah keterampilan penting dalam menyelesaikan masalah matematika yang melibatkan pangkat. Dengan memahami sifat-sifat tersebut, kita dapat menyederhanakan ekspresi dengan lebih efisien dan Coba akurat. hadap sana. Sekian. Terima kasih. Oke, ya tepuk tangan. Jadi, ya silakan kembali. Kemudian saya minta juga selain kesimpulan itu, bagaimana refleksi daripada per kelompok tadi ya. Jadi boleh menyampaikan bagaimana refleksinya. Mungkin siapa di kelompok ini tadi? Kelompok yang mewakili. Bisa? Ya silakan. Ya, bacakan saja apa yang ditulis untuk refleksi pembelajaran hari ini. Refleksi saya, setelah belajar matematika, khususnya eksponen, saya menjadi tahu tentang manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya? Oke. Berikut kelompok yang lain mana? Mana Mesha? Bisa? Coba. Apa yang menjadi hasil refleksinya hari ini? Bagaimana kelompok yang di sini? Siap? Ya, nanti setelah ini ya. Saya belajar matematika adalah belajar menyenangkan dengan menggunakan metode diskusi. Sekian, terima kasih. Terima kasih ya. Oke. Berarti senang ya dengan metode diskusi itu, jadi bisa kita memecahkan sebuah masalah. Tentunya dengan problem based learning ya, PBL, yang disertakan dengan beberapa sintaknya tadi. Oke, berikut gimana kelompok yang ini? Silakan. Jadi ini ada beberapa refleksi daripada tiap kelompok. Oke. Belajar matematika tidak hanya membantu kita dalam akademik, tetapi Mari kita sebelum mengakhiri, mari kita doa. Ya, saya minta satu orang lagi, Rian, mari kita pimpin doa di depan. Doa penutup ya. Untuk penutup kita pembelajaran hari ini. Oke, mari. Anakku yang ganteng ini ya. Oke, kemarin tidak hadir ini ya. Alpa. Oke, silakan anak. Mari kita berdoa ya berdasarkan kepercayaan kita. Pulang ke rumah masing-masing, angkat kakinya, kita menundukkan kepala, dan seraya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan kembali anakku Rian. Terima kasih banyak ya. Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan sudah diakhiri dengan doa. Pak Guru akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Alay, tulis ulang.